Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan juga kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridhonya. Amin. Baik adik-adik semua, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran bab 2, yaitu iman kepada qada dan qadar. Tetapi sebelum kita membahas topik yang lebih dalam lagi, silahkan adik-adik simak dan juga cermati video berikut ini. Bagaimana adik-adik semua? Apakah kalian sudah menyimak dengan baik video tadi? Nah, kira-kira apa yang terjadi pada video tersebut? Ternyata dari video tersebut kita bisa tahu bahwa kematian itu datangnya kapan saja dan juga menimpa siapa saja. Tidak memandang bahwa orang itu sudah tua atau masih muda, orang itu kaya atau miskin, tidak. Karena kematian itu datangnya kapan saja dan juga menimpa siapa saja. Tidak hanya orang sakit, tidak hanya orang yang sehat. Nah, lalu apa kaitannya dengan qada dan qadar ini? Nah, seperti yang kita tahu bahwa kematian seseorang itu tidak terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih qada dan qadar itu? Nah, mari kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, setelah adik-adik tadi menyimak video yang sudah ditayangkan, sekarang kita mari bahas lebih mendalam lagi bab iman kepada qada dan qadar. Nah, dalam bab ini kita akan belajar empat hal. Yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar, bukti adanya qada dan qadar, optimis, ikhtiar dan tawakal, dan yang terakhir, fungsi dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Langsung yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Nah, tetapi sebelum kita membahas pengertian iman, kita harus lebih tahu dulu apa sih qada dan qadar itu. Oke, yang pertama ada qada. Qada artinya menetapkan. Nah, qada Allah itu artinya ketetapan Allah kepada setiap makhluk yang bersifat azali. Azali itu apa? Azali itu ketetapan Allah yang telah ada sebelum adanya alam semesta. Allah itu sudah menetapkan kapan kita akan lahir, kapan kita akan mati, dan bagaimana rezeki kita nanti. Dengan siapa kita berjodoh itu sudah Allah tentukan. Semua makhluk hanya bisa menaati ketentuan Allah tanpa bisa membantah. Karena qada ini sifatnya azali yang sudah Allah tetapkan sebelum kita lahir bahkan. Seperti contohnya lain, Allah itu sudah menetapkan burung dengan sayap, sehingga dengan sayapnya burung bisa terbang. Kemudian Allah sudah menciptakan ular tanpa kaki. Meskipun tanpa kaki, ular masih bisa berjalan. Selanjutnya ada qadar. Qadar artinya keputusan Allah terhadap makhluknya berdasarkan ketetapan Allah, tetapi disertai dengan ikhtiar dan juga doa. Jadi qadar ini keputusan berdasarkan ketetapan Allah. Contohnya, seseorang yang telah ditetapkan Allah dengan kecerdasan rendah, misalkan ya. Nah, itu bisa berubah menjadi pandai ketika seseorang itu mau belajar dengan sungguh-sungguh dan juga berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh.
Contoh lain dari qadar, Allah telah menentukan rezeki seseorang secukupnya. Nah, itu seseorang itu bisa menjadi kaya raya apabila ia bekerja keras dan mau berusaha dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, qadar ini sering disebut dengan takdir seseorang yang dapat berubah bila ia mau berusaha dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga takdir kita dikabulkan. Ya seperti contoh yang sudah disampaikan sebelumnya, seseorang yang awalnya tidak pandai, ia akan bisa menjadi pandai ketika ia mau belajar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang kekayaannya cukup, ia bisa menjadi kaya apabila ia bekerja keras dan mau berusaha dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, meskipun ada takdir, bukan berarti kita sebagai manusia itu hanya bermalas-malasan menunggu nasib tanpa ada usaha dan doa. Karena sebuah keberhasilan itu tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Jadi, usaha tetap harus kita lakukan. Dan untuk hasilnya, bagaimanapun hasilnya, harus dapat kita terima dengan lapang dada, harus kita terima dengan ikhlas, karena itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menurut kita baik itu bukan berarti baik juga menurut Allah. Tetapi sesuatu yang menurut kita tidak baik itu bisa jadi baik menurut Allah. Nah, maka dari itu ketika kita sudah berusaha, berikhtiar dan berdoa, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Jangan pernah berharap berlebihan atas apa yang sudah kita usahakan. Karena kita tidak tahu usaha mana yang akan dikabulkan oleh Allah dan usaha mana yang menurut Allah itu baik untuk kita. Jadi, iman kepada qada dan qadar itu percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan ukuran-ukuran dan hukum-hukum tertentu, atau percaya dan meyakini dengan sepenuh hati serta menerima akan kehendak dan keputusan Allah dengan ikhlas. Karena iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam. Selanjutnya, macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mubram ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas semua makhluk dan tidak dapat dielakkan. Jadi takdir mubram ini sudah pasti dan tidak dapat ditawar lagi. Contohnya jenis kelamin, datangnya hari kiamat, terus kematian seseorang, itu semua tidak bisa kita rubah, dan itu sudah pasti, sudah Allah tetapkan sejak zaman azali. Kemudian yang kedua takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah yang dapat diubah oleh makhluk melalui ikhtiar dan doa, tetapi tetap atas kehendak Allah. Kalau takdir mubram tidak dapat diubah, kalau takdir mu'allaq itu bisa dirubah tetapi melalui ikhtiar dan doa manusia. Seperti contohnya kepandaian, kekayaan, dan kesehatan. Nah, semua itu bisa kita rubah ketika seseorang mau berusaha. Misalkan seperti contohnya qadar tadi, seseorang yang sudah Allah tentukan kecerdasannya sekian. Nah, ia bisa berubah menjadi pandai ketika ia mau belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan. Nah, seseorang yang diberikan sakit oleh Allah itu bisa menjadi sehat ketika ia mau berobat dan berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah. Kemudian ada bukti adanya qada dan qadar. Nah, ini bisa adik-adik lihat dalam LKS halaman 19. Nah, semua sudah dicantumkan buktinya. Ada dalam Quran surat Al-Qamar, Quran surat Al-Hajj, Quran surat Al-Ahzab. Dalam Quran surat Al-Qamar,
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran-ukuran. Allah tuh menciptakan manusia itu sudah ada ketentuannya sendiri-sendiri. Misalkan si A dengan kecerdasan sekian, dengan rezekinya sekian, jodohnya si ini. Nah, selanjutnya ada optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, optimis. Nah, optimis ini sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala persoalan. Optimis ini orang yang selalu punya pandangan positif, orang yang berpandangan baik dalam melakukan segala hal. Nah, kebalikan dari sifat optimis ini adalah sifat pesimis. Nah, orang yang memiliki sifat pesimis ini selalu memiliki pandangan negatif dalam segala persoalan. Nah, kita sebagai seorang muslim itu seharusnya harus memiliki sifat optimis, karena sifat optimis ini bisa memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kalau seseorang punya sifat yang negatif, ya tidak akan memberikan semangat dalam melakukan pekerjaan, karena orang yang memiliki sifat pesimis pasti dia pikirannya negatif terus, tidak percaya dengan hasil yang akan dicapai. Nah, sebaliknya kalau kita punya sifat optimis, kita akan yakin dan punya pikiran positif bahwa apa yang sudah kita usahakan itu akan membuahkan hasil. Yang kedua, ada ikhtiar. Ikhtiar adalah melakukan berbagai macam usaha untuk mengubah nasib atau agar terhindar dari bencana. Nah, kalau optimis tadi memiliki harapan yang positif, memiliki berpikiran positif. Kalau ikhtiar melakukan berbagai macam berusaha. Kalau ikhtiar berusaha. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau bersikap lemah. Kemudian, apakah setiap usaha itu pasti berhasil? Tidak, karena tidak setiap usaha manusia itu berhasil. Kadangkala juga mengalami kegagalan. Nah, kegagalan dalam suatu usaha itu wajar karena bisa disebabkan oleh kebatasan-kebatasan tertentu, kekurangan-kekurangan tertentu. Nah, ketika kita menghadapi kegagalan, itu bukan berarti kita putus asa. Nah, itu berarti dia tidak optimis. Ketika kita gagal dalam melakukan usaha, kita harus berusaha lagi. Kemudian, tawakal. Tawakal ialah sikap pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah optimis, sudah ikhtiar, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, nah saatnya kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Bagaimanapun hasilnya, itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bertawakal? Karena kita sebagai manusia itu hanya berhak untuk berusaha dan juga berdoa. Sedangkan ketentuan akhir itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sudah berusaha dan berhasil, kita tidak bersikap lupa diri, kita tidak sombong terhadap keputusan Allah. Ketika kita mengalami kegagalan, kita juga tidak putus asa. Nah, maksudnya jadi ketika kita bersikap tawakal ini, kita tidak mengalami kecewa karena apapun hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Orang yang sudah pasrah terhadap keputusan Allah, dia tidak akan memiliki rasa kekecewaan. Sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, ketika kita sudah berusaha dan juga berdoa, Allah menganjurkan kita untuk bertawakal. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita yakin bahwa keputusan Allah itu merupakan yang terbaik untuk makhluknya. Selanjutnya, fungsi dan hikmah beriman kepada qada dan qadar.
Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti ada hikmahnya. Begitu pula dengan keimanan. Ketika kita beriman kepada qada dan qadar, pasti kita memiliki hikmah tersendiri. Nah, yang pertama, fungsi beriman kepada qada dan qadar. 1. Dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita beriman kepada qada dan qadar, dengan ketentuan Allah, kita dapat meningkatkan keimanan kita. Kita yakin bahwa segala sesuatu ini telah ditentukan oleh Allah menurut ketentuan dan ukuran-ukuran tertentu. Yang kedua, meningkatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Ya, kalau kita beriman kepada qada dan qadar, dapat meningkatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Karena seseorang yang beriman kepada qada dan qadar ini, ia yakin bahwa segala sesuatu juga telah ditentukan oleh Allah, dan ketika seseorang bertawakal, pasrah, dia yakin dan dia tidak merasa kecewa atas segala keputusan Allah. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu terhadap hukum-hukum Allah. Yang keempat, menumbuhkan jiwa sabar dan tawakal, ya. Karena namanya usaha itu tidak selalu berhasil, kadangkala ada kegagalan, dan kegagalan itu tidak sekali atau dua kali, ada yang beberapa kali, ada yang sudah berbanyak-banyak kali. Nah, dengan kita beriman, seseorang bisa bersabar dan juga bertawakal kepada Allah. Yang kelima, menghindari sifat sombong dengan beriman kepada takdir. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia itu hanya berhak berusaha, sedangkan ketentuan akhir itu hanya ada di tangan Allah. Nah, ketika usaha kita berhasil, kita diharapkan untuk tidak sombong dan tidak lupa diri. Dan apabila mengalami kegagalan pun, kita tidak merasa putus asa. Yang keenam, melatih berhusnudzon atau baik sangka kepada ketetapan Allah. Nah, setelah kita mampu memahami qada dan qadar, kita dapat mengambil hikmah beriman kepada qada dan qadar. Berikut beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Mampu menjadi pribadi yang optimis dengan melakukan doa, ikhtiar, dan tawakal. Yang kedua, kita tidak memiliki prasangka buruk, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya, bahkan kepada diri sendiri, ya. Yang ketiga, menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Yang keempat, menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan memiliki hikmah sendiri. Kita diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan potensi yang berbeda, dengan ukuran-ukuran yang berbeda pula, dan semuanya itu pasti ada hikmah tersendiri. Yang kelima, menyadari bahwa segala yang diciptakan Allah tidak luput dari kekuasaannya. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah itu semua atas kehendak Allah. Orang yang miskin bisa menjadi kaya karena atas kehendak Allah. Yang keenam, manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Nah, ini kaitannya dengan usaha. Seperti contohnya tadi, kekayaan. Kalau kita mau kaya, ya kita tinggal pilih mau berusaha atau tidak. Kemudian, yang ketujuh, keberhasilan bukan sebuah khayalan bila mau berusaha. Kalau kita mau berhasil, tentunya ada usaha. Karena sebuah keberhasilan itu tidak akan tercapai tanpa adanya usaha. Yang kedelapan, mampu membedakan antara jalan yang baik dan yang buruk. Yang kesembilan, menjadi pribadi yang tidak berputus asa dan lupa diri jika menghadapi sesuatu. Kalau seseorang itu sudah beriman kepada qada dan qadar, pastinya tidak mudah dan tidak gampang untuk menjadi orang yang suka berputus asa dan lupa diri dan tidak suka sombong terhadap apa yang sudah kita raih gitu. Karena hakikatnya segala sesuatu yang ada pada diri kita itu atas kehendak Allah. Orang menjadi kaya atas kehendak Allah, orang menjadi pintar atas kehendak Allah,
orang yang sehat juga atas kehendak Allah. Dan yang ke-10, Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Nah, segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan kepada diri kita, segala sesuatu yang sudah apa yang kita dapatkan pada diri kita, itu tidak akan sia-sia, karena semua ada hikmahnya. Seperti contohnya Allah tuh sudah menciptakan tangan, kaki, mata, hidung, mulut, itu tidak sia-sia, semua ada hikmahnya. Dengan tangan kita bisa bekerja keras melakukan sesuatu apa yang mau kita lakukan. Dengan kaki kita bisa berjalan menuju untuk bekerja, untuk berjalan, untuk pergi ke masjid gitu. Karena itu kita sebagai manusia harus menggunakan karunia Allah yang sudah berikan dengan sebaik-baiknya. Tangan digunakan sebaik-baiknya, jangan dipakai untuk hal yang tidak baik. Kaki harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Anggota tubuh harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan hal yang sia-sia. Dan ini ada salah satu ayat yang sangat berkaitan erat dengan iman kepada qada dan qadar ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang pandai, kita harus berusaha dengan belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Jangan bermalas-malasan, karena tidak ada keberhasilan tanpa adanya sebuah usaha. Kalau ingin menjadi orang yang kaya raya, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan, dan tetap untuk hasilnya, bagaimanapun hasilnya, harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang berkenan di hati adik-adik semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.